Hari ini dolar itu 17.500 guys. Ini di tanggal 14 bulan Mei tahun 2026. Dan aku lagi kerja ditemenin sama dia nih. Sama ini nih. Sama Lili namanya. Sebetulnya namanya Dimitri. Dimitri Lili. Terus aku kerjanya ngapain hari ini? Kerjanya mau cari dolar. Enggak sih. Cuman kan memang dapatnya ya akhirnya dolar gitu. Dari AdSense. Guys, ada rice cooker Meko seperti ini. Rice cooker ini rusak. Rusaknya muncul E1. Rice cooker yang muncul error E1 itu biasanya terjadi karena sensor atasnya rusak. Sebelum kita bongkar bagian tutupnya, kita coba tes dulu. Colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh, muncul E1. Kita langsung cabut aja. Mainan sama kucing dulu. Ya, digigit aku guys. Kita buka. Dan selain error E1, bagian ini udah rusak, kena panas. Jadi minta diakalin supaya dia nggak lepas-lepas lagi. Nantilah kita akalin. Sekarang kita coba sembuhkan penyakit error E1-nya dulu. Caranya, kita buka bagian tutupnya. Bagian tutupnya ini, cara bukanya tuh dicongkel. Tapi harus hati-hati karena ini udah rapuh. Kita bisa baringin seperti ini. Dan usahakan sesantai mungkin sampai kucingnya nggak begitu bereaksi terlalu ekstrim. Karena aku suka kalau kerja ditemenin sama dia, meskipun agak mengganggu ya. Di atas meja. Tuh kan, diinvestigasi sama dia guys. Kita ambil obeng minus. Cari yang paling gepeng. Coba kita cari celah di sini. Misalnya ini. Nah. Tuh kan, dijatuhin kan? Sama dia obengnya. Aja dilukur noli. Ini namanya cat assistant guys. Kita lakukan pencongkelan seperti ini sampai terbuka semua bagian tutup ini. Tuh. Kita buka klipnya satu persatu. Pelan-pelan sampai kucingnya nggak ketakutan karena kucing aku ini penakut, guys. Meskipun dia laki-laki. Dia nggak bisa kena suara keras. Kita ke sini, kita pentokin tembok, kita congkel pelan-pelan, seperti ini. Mas, 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 dikit lagi. Bagian sini yang belum banyak kebuka. Oke. Nah. Seperti ini. Kita tutup. Tuh, banyak kotorannya kan? Coba kita cari putusnya di mana. Kalau memang dari atas ini nggak kelihatan, kita harus bongkar bagian bawahnya. Coba kita buka 2 buah skrup yang ada di belakang sini. Bisa pakai obeng plus, bisa pakai obeng min. Terserah pokoknya. Ini ada penutupnya. Kita singkirin dulu. Kita congkel. Sensor atas, ini dia bendanya. Dan ini kabelnya warna hitam. Kita cari tahu dia putus apa enggak nih. Di bagian sini. Tuh, ternyata putus. Udah ketahuan kan? Jadi nggak perlu buka bagian bawah. Karena kita udah tahu di sini putus. Jadi kita kupas dulu nih pakai cutter. Kita lepas seperti ini. Tuh kan putus kan? Kelihatan banget kan?
Kita kupas. Apa sih yang dikupas? Ini loh, selongsong kabel. Selongsong kabelnya kita kupas dulu, karena kita mau ganti dengan selongsong kabel yang baru. Bagian ini yang paling sering rusak di rice cooker digital. Kalau misalnya kita mau akalin, kita pindahin sensornya supaya nggak terlalu sering ketekuk di sini, repot juga. Jadi kita biarin aja lah seperti ini. Ini kita kupas nih. Si Yoli, nyilih tangi. Aku harus izin dulu dari kucing aku nih guys, untuk ngambil tang. Karena sekarang udah jadi daerah kekuasaan dia. Ini kita kupas nih. Tuh, satu lagi kita kupas. Nah, ini baru kita sambung. Sebelum kita sambung, kita siapin sebuah selongsong kabel seperti ini. Kita potong ya sekitar 10 cm lah. Terus kita masukin di sini. Nah, ini kita sambung nih, kita solder. Habis itu kita kasih flux sedikit. Aku pakai flux RMA 223 seperti ini. Kasih ke kawat yang pengen kita solder. Terus kita panasin solder seperti ini. Kita lapisin timah dulu. Aku pakai timah Paragon. Dan kucingku lagi sibuk ngebantu kerja guys. Pokoknya sebisa mungkin bagian ini harus kita lapisin timah. Karena kalau nggak dilapisin timah biasanya nggak bisa lengket. Ini aja nggak bisa lengket tuh. Padahal udah dikasih flux. Masih lari-lari dia. Kotor banget kayaknya. Kena minyak. Coba langsung kita sambungin aja. Tuh kan. Nggak bisa lengket dengan sempurna. Kawatnya harus kita bersihin dari minyak. Ini banyak banget minyaknya. Kita ambil tisu. Sebagian udah terlapisi timah, tapi sebagian enggak. Setelah kita bersihin pakai tisu seperti ini, dengan harapan minyak dari masakan itu hilang, kita kembali solder ulang. Panasin kabelnya, terus timahnya tempelin seperti ini. Terus kedua ujung ini kita satukan seperti ini. Ini udah kuat banget, meskipun agak gede tuh, mentol kayak gini nggak apa-apa, yang penting kan dia kuat. Dan selongsong kabelnya jatuh pula ke bawah. Ini parah nih. Jadi kita harus lepas lagi solderannya daripada bongkarin rice cookernya bagian bawah. Mending kita lepasin aja lagi solderannya seperti ini. Selongsong kabelnya kita masukin tapi ke bagian atas supaya aman. Kalau bisa, ternyata bisa. Kita sambungin kedua ujung kabel yang tadi kita lepas seperti ini. Terus kita tutup pakai solasi bakar. Solasi bakarnya udah ngecil lagi nih karena kena panas. Jadi kita potong solasi bakarnya. Oke, kita masukin seperti ini. Terus kita bakar pakai korek api. Seperti ini. Oke, udah bagus banget ini. Tinggal kita masukin aja lagi ke sini. Tuh. Terus udah deh. Bisa dipakai lagi. Gampang kan benerin rice cooker yang rusak E1 itu. Kita bersihin mata solder kita dari timah menggunakan busa pembersih mata solder seperti ini. Kita simpan solder kita di tempat yang aman. Terus dalam kondisi sebelum ditutup, kita akan coba colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat apakah dia masih error E1. Aku rasa sih udah nggak error E1 lagi. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan udah nggak error E1 lagi kan. Tuh normal kan. Sip. Sekarang kalau gitu kita tutup deh. Tapi sebelum kita tutup, kita coba lihat ya. Bagian ini kan bagian sensor nih. Nah, orangnya pengen supaya bagian dari tutup ini nggak lepas. Ini kan masuknya gini. Sensornya kalau kita solderin pakai timah, kita kasih kawat supaya dia nggak lepas, nanti rusak pula sensornya kan. Jadi solusinya adalah gimana nih? Akhirnya solusinya aku bikinin benda kayak gini guys, kayak peniti.
dari kawat NYA 1,5. Jadi ini bakal aku pasang di sensornya. Tuh. Ya ini insya Allah nggak bakal lepas sih. Nggak tahu ya kalau kepanasan terus memuai. Sebetulnya ini udah nggak bisa dipakai lagi sih tutupnya. Kalau mau bagus, harusnya kita cari di pabrik Mekonya untuk dapat tutup yang baru. Jadi karena kita nggak bisa cari tutupnya, ya akhirnya kita akalin seperti ini. Aku udah bilang sih sama yang punya, sebetulnya ini nggak bisa diperbaiki bagian tutupnya. Cuman beliau maunya barang ini yang penting bisa nancep lah gitu. Ya udah, aku carikan solusi seperti ini. Yang paling sederhana. Tuh, masukin kayak gini, dah nutup dah. Nggak lepas deh. Ini tembaga, jadi aman kalau misal dipakai untuk makanan. Tuh, udah nggak lepas lagi kan? Kalau gitu udah selesai deh. Tinggal kita tutup lagi. Kalau misalnya nanti dia rusak lagi dalam beberapa bulan, ya kayak gitulah resiko dari rice cooker digital yang sensornya ada di atas dan kabelnya ada di tekukan. Kekurangan dari rice cooker digital biasanya ada di bagian situ. Kalau untuk yang model-model zaman now. Sekarang kita tutup sampai klipnya bunyi seperti ini. Terus kita coba tes, kita pencet. Tuh, kita tutup lagi, aman. Bagian belakang kita pasang ya. Bagian belakang ini loh, yang tadi kita lepas. Enaknya rice cooker ini skrupnya nggak banyak, jadi kalau memperbaiki gampang. Nggak buka sana, buka sini. Paling seneng aku memperbaiki barang yang gampang dibongkar. Kita pasang dulu. Kalau misalnya susah, kita coba buka dulu. Kita cari posisi yang pas sampai dia benar-benar tertutup dengan rapat. Nah, seperti ini. Nah, ini baru pas nih, rata dia. Baru kita pasang ulang 2 skrup yang tadi kita buka. Tadi jepat guys, jadi kucingku lari. Jepat apa? Tadi tutupnya nih, tekan, nggak sengaja ketekan, langsung loncat, tutupnya lepas tadi. Kucing aku yang lagi tidur kaget, langsung loncat dia, kabur. Jadi apa hubungannya sama dolar rice cooker ini? Kalau misalnya dolar naik katanya, itu harga bakal berubah jadi agak mahal, harga barang-barang. Mungkin produk-produk elektronik bakal berdampak. Tapi itu nggak selalu ya, karena itu tergantung kebijakan dari pemerintahnya juga. Kita berdoa aja semoga semuanya baik-baik aja. Dolar naik bukan berarti harga-harga selalu naik. Jadi jangan panik. Nggak jadi soal dolar naik atau nggak naik. Yang penting kita kerja aja sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab kita masing-masing, selesai urusan hidup. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. Oke. Lihat. Nggak error E1 lagi kan? Kita buka. Kita taruh pancinya atau innernya. Kita pilih menu, quick cook, menu yang kita pilih, terus start. Relaynya bunyi, hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cancel, kita angkat innernya, kita deketin tangan kita pegang elemennya, panas, dan ini pun udah lengket nih, tuh kan. Gak gampang lepas dia. Nanti kalau mau buka ya tinggal ditarik aja, gampang banget. Selesai deh pekerjaan kita kali ini. Begitulah cara memperbaiki rice cooker Meko dengan tipe yang bisa kita lihat di bagian bawah. MC 2002 Smart Rice Cooker Low Carbo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.